Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan bahasa yang terjadi akibat perubahan budaya. Pertama, penghilangan bahasa. Penghilangan bahasa contohnya adalah kata telex yang dulu digunakan untuk telegram, sekarang tidak digunakan lagi karena digantikan oleh email dan pesan instan. Kedua, penambahan bahasa. Penambahan bahasa contohnya adalah kata selfie ditambahkan ke kosakata untuk menggambarkan foto diri sendiri yang diambil dari ponsel. Ketiga, perluasan makna. Perluasan makna seperti kata mouse yang awalnya berarti hewan tikus, sekarang berarti perangkat input komputer. Keempat, ada penyempitan makna. Penyempitan makna contohnya adalah kata daging, dulu merujuk ke semua jenis daging, sekarang dispesifikkan lebih ke daging sapi, sementara daging lain disebut ayam atau ikan. Kelima, pertukaran makna. Pertukaran makna contohnya adalah kata gay yang dulu berarti ceria atau bahagia, sekarang lebih umum digunakan untuk orientasi seksual homoseksual. Ini menunjukkan adanya perubahan sosial dan budaya dalam memahami identitas seksual. Makna kultural tabu adalah larangan sosial terhadap kata atau tindakan tertentu yang dianggap tidak sopan atau berbahaya. Sementara eufemisme adalah penggunaan kata atau frasa yang lebih halus untuk menggantikan istilah yang dianggap kasar atau sensitif. Contoh makna kultural tabu dalam banyak budaya adalah menyebutkan kematian secara langsung. Dalam eufemisme, kita dapat menggunakan kata seperti berpulang atau meninggal dunia sebagai gantinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau kesedihan. Sosiolinguistik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi antar individu. Misalnya, kita dapat menyesuaikan cara berbicara sesuai dengan situasi dan lawan bicara, seperti menggunakan bahasa formal dalam lingkungan profesional dan bahasa santai dalam percakapan dengan teman. Memahami variasi bahasa seperti dialek dan slang juga membantu dalam menghargai keragaman budaya dan menghindari kesalahpahaman. Selain itu, sosiolinguistik dapat membantu dalam pembelajaran bahasa dengan fokus pada penggunaan praktis dalam konteks sosial tertentu, bukan hanya aturan tata bahasa. Bahasa adalah cermin budaya. Melalui bahasa, kita dapat melihat nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Misalnya, terdapat banyak kata yang mencerminkan budaya gotong royong dan kesopanan, seperti tolong, maaf, dan terima kasih. Selain itu, bahasa membentuk budaya. Cara kita berkomunikasi itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Istilah-istilah khusus dalam suatu bahasa dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap lingkungannya dan membentuk kebiasaan mereka. Misalnya, istilah gotong royong menekankan pentingnya kebersamaan dan saling membantu. Ini membentuk cara pandang masyarakat bahwa bekerja sama dan membantu satu sama lain adalah hal yang esensial dan diharapkan dalam kehidupan sosial mereka. Kemudian contoh lainnya adalah istilah kata sungkeman dalam bahasa Jawa menggambarkan tindakan penghormatan dan kasih sayang yang mendalam terhadap orang tua. Hal ini membentuk cara pandang masyarakat Jawa terhadap pentingnya rasa hormat dan ikatan keluarga. Di mana bahasa berubah dari hubungan koordinatif dengan kebudayaan menjadi subordinatif terjadi ketika suatu kebudayaan atau kelompok masyarakat mengalami dominasi oleh kebudayaan lain yang lebih kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Misalnya, penjajahan atau globalisasi dapat menyebabkan bahasa lokal menjadi subordinatif terhadap bahasa penjajah atau bahasa internasional seperti Inggris. Sebaliknya, hubungan subordinatif bisa menjadi koordinatif ketika ada kebangkitan kesadaran budaya dan bahasa, sering dipicu oleh gerakan nasionalisme atau kebijakan pemerintah yang mendukung revitalisasi dan penguatan bahasa lokal. Faktor-faktor pemicu utama perubahan ini meliputi kekuatan politik, ekonomi, pendidikan, dan media massa. Bahasa mengatur kontak sosial dapat melalui tingkat formalitas dalam berbicara. Misalnya, kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua. Di sana, kita akan menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu untuk menunjukkan penghormatan. Kita cenderung tidak menggunakan kata sapaan kamu karena kata tersebut lebih cocok untuk berbicara dengan teman sebaya. Dengan demikian,
Bahasa membantu menjaga struktur sosial dan memastikan bahwa interaksi berlangsung sesuai dengan norma sosial. Globalisasi menghadirkan tantangan besar bagi bahasa dan kebudayaan di Indonesia. Bahasa lokal terancam punah karena penurunan jumlah penutur yang beralih ke bahasa global demi alasan ekonomi atau sosial. Generasi muda cenderung menggunakan bahasa campuran di media sosial, mengancam eksistensi bahasa asli. Banyak bahasa lokal juga mengadopsi kata-kata dari bahasa global. Ini mengubah struktur dan kosakata asli. Keragaman budaya mengalami homogenisasi dengan penyebaran budaya populer global yang mengurangi keunikan budaya lokal. Namun, globalisasi juga membawa peluang baik bagi kebudayaan lokal. Budaya lokal dapat mengadaptasi elemen global untuk menciptakan bentuk budaya baru yang unik, dan sering berasimilasi dengan budaya dominan, mengurangi perbedaan budaya yang khas. Budaya lokal mendapatkan eksposur global, membuka peluang untuk pelestarian dan promosi melalui teknologi dan media. Interaksi antar budaya yang meningkat memperkaya pengalaman budaya dan pemahaman global. Secara keseluruhan, dampak globalisasi bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya. Bahasa memainkan peran penting dalam pembentukan identitas budaya individu dan kelompok dalam masyarakat. Sebagai alat komunikasi utama, bahasa tidak hanya memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga menjadi medium untuk mentransmisikan nilai-nilai, tradisi, dan norma budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui bahasa, cerita rakyat, sastra, dan sejarah suatu kelompok dapat dipelihara dan diperkuat, serta menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggotanya. Bahasa juga mencerminkan cara pandang dunia terhadap suatu kelompok budaya, sehingga menjadi simbol identitas yang membedakan mereka dari kelompok lain. Penggunaan bahasa daerah seringkali menjadi sumber kebanggaan dan cara untuk mempertahankan warisan budaya di tengah arus globalisasi yang dapat mengancam keberagaman bahasa. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas budaya individu dan kelompok dalam masyarakat. Bahasa dan budaya sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat menggunakan bahasa dalam berbagai ritual, perayaan, dan adat istiadat, kita dapat melihat bahwa budaya dan bahasa memang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, dalam percakapan sehari-hari, bahasa juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang kita pegang, seperti menghormati orang tua, kesopanan, dan menunjukkan solidaritas sosial. Dengan demikian, bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi dan memperkuat. Tentu saja, bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan tingkah tutur seseorang. Bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan dan membentuk cara berpikir serta nilai-nilai budaya. Misalnya, penggunaan bahasa formal atau informal dapat menunjukkan rasa hormat atau keakraban. Pilihan kata dan struktur kalimat juga dapat mencerminkan sikap dan emosi, seperti kesopanan, agresivitas, atau kerendahan hati. Dengan demikian, bahasa berperan penting dalam interaksi sosial dan persepsi diri serta orang lain. Tentu saja, perubahan bahasa di setiap daerah dapat mempengaruhi tradisi dan nilai budaya. Contohnya, masuknya istilah-istilah asing ke dalam bahasa lokal melalui media sosial dan teknologi seringkali mengubah cara berpikir dan berperilaku, terutama di kalangan generasi muda. Mereka mungkin mulai mengadopsi istilah-istilah baru yang mencerminkan perubahan nilai dan norma budaya. Jika istilah-istilah baru ini menggantikan istilah-istilah lama, maka nilai-nilai yang dulu dipegang kuat oleh masyarakat bisa mulai tergeser atau berubah. Ini bisa mempengaruhi cara masyarakat menjaga dan melaksanakan tradisi mereka. Misalnya, perubahan dalam cara berpakaian, cara berkomunikasi, atau cara merayakan upacara adat dapat terjadi seiring perubahan bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa berperan penting dalam memperkuat identitas budaya suatu komunitas, karena ia mengandung nilai-nilai, sejarah, tradisi, dan cara pandang dunia yang unik bagi komunitas tersebut. Bahasa adalah alat utama untuk mengekspresikan dan mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Jika bahasa tersebut terancam punah, identitas budaya komunitas tersebut juga terancam karena hilangnya cara-cara unik untuk mengekspresikan pengalaman dan pengetahuan mereka. Dampaknya, komunitas bisa kehilangan kebanggaan dan keterhubungan dengan warisan mereka, juga keragaman budaya global yang berkurang. Perbedaan penggunaan bahasa antara generasi muda dan tua sering mencerminkan perubahan sosial dan teknologi. Generasi muda cenderung menggunakan slang, akronim, dan istilah-istilah baru yang berkembang dari media sosial dan teknologi. Sementara itu, generasi tua lebih memungkinkan menggunakan bahasa yang lebih formal dan kaya akan ungkapan tradisional. Perbedaan ini bisa menunjukkan perubahan dalam nilai-nilai sosial, cara pandang terhadap kehidupan, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman. Misalnya, penggunaan istilah ngabers oleh generasi sekarang ini mengindikasikan pengaruh internet yang mungkin cenderung tidak dikenal oleh generasi tua. Tabu dan eufemisme memengaruhi keragaman istilah bahasa dalam suatu masyarakat dengan mendorong penciptaan istilah baru atau alternatif untuk menghindari kata-kata yang dianggap tidak sopan, vulgar, atau sensitif. Tabu mendorong masyarakat untuk menghindari penggunaan kata-kata tertentu, sedangkan eufemisme menyediakan istilah yang lebih halus atau diterima untuk menggantikan kata-kata tersebut. Contoh dari kata tabu yaitu kematian, menstruasi, atau membeli pembalut. Sedangkan contoh dari penggunaan kata eufemisme yaitu meninggal dunia sebagai pengganti seseorang yang telah meninggal dan kata pramusaji sebagai pengganti untuk kata pelayan. Hal ini memperkaya kosakata dan mencerminkan nilai-nilai serta norma budaya masyarakat tersebut. Kebudayaan dapat disebut sebagai cara hidup suatu kelompok orang yang mencakup segala hal, mulai dari nilai-nilai yang mereka pegang, aturan yang mereka ikuti, kepercayaan mereka yang yakini, hingga kebiasaan sehari-hari. Misalnya, bagaimana mereka berbicara dan bagaimana mereka bersosialisasi satu sama lain. Kebudayaan mencerminkan identitas dan cara pandang mereka terhadap lingkungannya, dan ini berlangsung secara terus-menerus. Dalam konsep kebudayaan, ada banyak elemen penting seperti bahasa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, sistem kepercayaan termasuk agama dan mitos, adat istiadat yang mengatur cara bertindak dalam berbagai situasi, dan lain-lain. Semua elemen ini saling berhubungan dan bersama-sama membentuk kebudayaan masyarakat tersebut.